Saya punya sebuah pantun. Bilang cakep ya, jalan-jalan ke Masjidil Aqsa. Cakep, sampai ke sana, ke tempat tentara. Cakep, saya Farah Al-Mahisa, sang calon juara. Amin ya Rabbal Alamin. Kanatil musabaqah la takunu kamila dunal hadiyah. Wa kanatil rizqu la takunu kamila dunal sadaqah. Wa kanatil muqaddimah la takunu kamila dunal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizul ghaffar. Mukawwarul layla 'ala an-nahar. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan serta sobat-sobat Fesiar KTI dimanapun kalian berada yang saya banggakan. Insya Allah saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ekonomi tidak terlepas dari kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Contohnya, belanja, jual beli, bekerja, dan bahkan bersedekah adalah termasuk dari aktivitas ekonomi. Mengapa demikian? Karena agama Islam tidak hanya mengatur ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, akan tetapi mengatur juga bagaimana cara kita mencari, menggunakan, dan mendistribusikan harta itu. Ini yang kita sebut dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas potongan ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kalian melupakan bagianmu di dunia. Menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat ini menegaskan bahwa menikmati dunia secara halal adalah bagian dari ibadah jika disertai dengan rasa syukur dan tidak berlebihan. Dalam tafsir yang lain, menurut tafsir Al-Bakhawi, ayat ini menjelaskan bahwa termasuk kezaliman yakni ketika seseorang melakukan kezaliman terhadap orang lain atau menggunakan kekayaannya untuk kemaksiatan dan kemewahan yang berlebihan. Dari dua tafsir ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ayat ini memberikan pelajaran penting dalam ekonomi Islam seperti manfaatkan dunia dengan halal dan sederhana, gunakan kekayaan untuk amal akhirat, dan berbuat baik dan adil terhadap sesama. Sejalan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Ayat ini menjelaskan prinsip dasar ekonomi Islam. Boleh berdagang tapi tidak boleh zalim. Boleh untung tapi jangan merugikan orang lain. Karena prinsip halal, adil, dan berkah itu menjadi pondasinya. Ingin kuat prinsip pondasinya, maka ikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2348. Sobat-sobat Farel Al-Mahisa yang dirahmati Allah yang Maha Esa, Imam Malik rahimahullah pernah berkata, mayoritas urusan umat manusia tergantung pada muamalah ekonominya, maka wajib bagi setiap muslim untuk memahaminya. Karena itulah bisa kita teladani kisah Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang sangat kaya raya, akan tetapi ia juga sangat dermawan. Saat hijrah ke Madinah, ia tidak membawa sepeser pun harta, akan tetapi dengan keyakinan dan kerja kerasnya, ia sukses berdagang. Uniknya lagi, semakin kaya ia semakin dermawan. Sampai-sampai ia pernah menyedekahkan 700 ekor unta untuk jihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini contoh nyata pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa prinsip ekonomi Islam bukan hanya sekadar mencari untung, akan tetapi keberkahan dan manfaat sosial. Bisa kita lihat pada zaman sekarang, kita hidup di era sistem ekonomi yang penuh dengan jebakan, gaya hidup boros, konsumtif, riba di mana-mana, dan harta dan orientasi harta yang materialistis.
Padahal Islam mengajarkan kita ekonomi yang seimbang antara produktif dan dermawan, bekerja tapi tidak berinfak, bersedekah dan berinfak dengan seikhlasnya. Seperti yang kita lihat sekarang, kita sudah dapat berzakat, berinfak dan bersedekah atau yang disingkat dengan ziswaf dengan mudah dan cepat melalui instrumen pembayaran digital yang dikelola secara terlembaga oleh Badan Amil Zakat atau Basdas, Lembaga Amil Zakat atau LAS, Badan Wakaf Indonesia atau BWI, yang di samping membantu darurat bencana secara maksimal juga membantu rakyat kecil untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga-lembaga inilah yang membantu kita menyalurkan harta kita agar manfaatnya terus mengalir. Sobat-sobat Farel Al-Mahisa yang dirahmati Allah yang Maha Esa. Oleh karenanya, ekonomi Islam bukan hanya sekadar teori dalam buku, akan tetapi pedoman harian kita. Maka dari itu, marilah kita menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam agar membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya punya sebuah pantun. Beli tepung di warungnya Pak Aksa, cakep, tepungnya tepung saji kusasa, cakep, saya Farel Mahisa, hamba Allah yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.